Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aquana Yusuf Ardiansyah dari program studi Pendidikan Agama Islam Institut Asyukriyah. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai literasi media sosial Islami. Bagaimana kita sebagai muslim bisa tetap bijak, beretika dan berakhlak mulia ketika berselancar di dunia digital. Pembahasan ini diambil dari kajian ilmiah yang ngebahas lengkap soal fenomena media sosial dan tantangannya bagi umat muslim. Pada zaman sekarang ini, media sosial menjadi ruang utama bagi kita untuk belajar, hiburan, serta berdakwah teman-teman. Banyak mahasiswa dan remaja seperti kita mendapatkan motivasi ibadah, menambah wawasan agama, serta ikut kajian agamaan dalam bentuk digital. Tapi di sisi lainnya, resiko dari media sosial ini sangat besar juga teman-teman. Di mana terdapat misinformasi, hoax agama, konten provokatif, sampai polarisasi kelompok yang bisa merusak akhlak dan hubungan sosial. Jadi, media sosial ini menjadi pedang bermata dua, di mana bisa menjadi sarana kebaikan dan juga menjadi sarana keburukan teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai literasi media sosial Islami. Secara umum ya teman-teman, literasi media itu merupakan kemampuan untuk mengakses, memahami, menganalisis, dan mengevaluasi informasi digital. Dalam perspektif Islam, literasi media sosial itu bukan cuma soal skill teknis, tetapi juga nilai moral dan spiritual teman-teman. Yang artinya nih, kita harus memverifikasi informasi yang ada di media sosial itu benar atau tidak. Nah, dalam Islam, hal ini dinamakan sebagai tabayun. Yang kedua, kita berinteraksi secara online ini harus menggunakan adab Islam, teman-teman. Yang ketiga, kita harus tetap berpegang kejujuran, amanah, dan akhlakul karimah. Dan yang terakhir, menggunakan teknologi untuk kebaikan, bukan untuk kerusakan. Jadi literasi ilmiah Islami itu gabungan antara kecakapan digital dan etika keagamaan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip Islam dalam bermedia. Oke. Nah, Islam sudah mengatur semuanya kan teman-teman, mengatur semua kebaikan untuk kita. Contoh dan salah satunya ya dalam kita bermedia sosial gitu, menggunakan media sosial di zaman sekarang. Salah satu prinsipnya yaitu tabayun, memastikan kebenaran informasi. Di mana era sekarang tuh hoax tuh di mana-mana ya. Eh, Gak cuma hoax deh, fitnah juga banyak gitu. Nah, dengan adanya tabayun ini, kita akan mencek sumber informasi tersebut, tidak juga untuk asal share, dan juga tidak panik dalam membaca informasi tersebut. Karena belum tentu informasi itu benar kan teman-teman. Selanjutnya, prinsip amar ma'ruf dan nahi munkar. Menebar kebaikan bukan menamar dan menahan keburukan. Nah, dalam prinsip ini, media sosial menjadi sarana dakwah untuk berbagi ilmu dan mengingatkan dalam kebaikan. Tapi juga menahan diri dari komentar kasar, provokasi, dan hal yang memicu konflik, teman-teman. Prinsip selanjutnya, teman-teman, adalah akhlakul karimah, di mana kita menggunakan adab yang baik ya dalam bermedia sosial seperti komentar yang sopan, memilih kata-kata yang baik, menghormati orang lain, dan menghindari pertikaian secara online ya teman-teman. Karena dengan akal sehat dan akhlak yang mulia, interaksi kita dalam dunia digital maupun dunia asli menjadi sehat teman-teman. Nah, prinsip yang keempat nih, larangan fitnah, gibah, dan hate speech. Al-Quran telah mengingatkan kita dalam surat Al-Hujurat ayat 6 dan 11 sampai 12. Dijelaskan di sana bahwa kita dilarang untuk menyebarkan aib, menghina, dan menyebarkan kebencian. Karena kita udah ngeliat lah ya di media sosial ini teman-teman, udah di komentarnya tuh udah kata-kata kasar, kata-kata yang membenci gitu. Terus juga konten-kontennya saat ini memviralkan aib orang, selanjutnya menyebarkan rumor-rumor yang tidak baik terhadap seseorang, yang tujuannya pasti menjatuhkan reputasi seseorang dong. Nah, semua ini tuh tidak baik loh untuk secara agama, tapi juga secara
sosial teman-teman, sebagai makhluk manusia ya. Karena dengan kita melakukan hal ini, kita memiliki hati yang buruk teman-teman. Oke, pembahasan selanjutnya adalah strategi menguatkan literasi media Islami. Ternyata teman-teman ada banyak sekali strategi praktis untuk membangun budaya digital yang Islami ini. Yang pertama adalah pendidikan dan peran pendidik guru PAI, pesantren, dan lembaga dakwah mempunyai peran penting dalam mengasih edukasi tentang etika digital, cara verifikasi informasi, dan adab dalam menggunakan media sosial. Selanjutnya, peran keluarga. Orang tua harus menjadi role model. Tahu lah ya, role model itu apa. Dimana ya orang tua sebagai role model tuh harus bijak dalam menggunakan gawainya gitu dalam media sosial, memilih tontonan yang baik, dan mendampingi anak saat menggunakan media sosial. Selanjutnya, keterampilan teknis. Di mana kita sebagai pengguna media sosial harus memiliki kemampuan-kemampuan ini. Yang pertama, menganalisis informasi. Yang kedua, memverifikasi sumber informasi. Yang ketiga, menjaga privasi di online. Dan yang terakhir, menghindari konten-konten yang negatif. Karena kemampuan-kemampuan ini adalah sebagai tanggung jawab kita menjadi pengguna media sosial yang baik. Nah, selanjutnya, memanfaatkan platform seperti YouTube, Instagram, dan TikTok sebagai kebaikan. Gimana tuh caranya? Nah, caranya ya simple, menjadikan YouTube, Instagram, dan TikTok itu sebagai media dakwah yang efektif, teman-teman. Dimana kita jelas ya, YouTube, Instagram, dan TikTok itu ada konten video yang bisa pendek dan panjang. Nah, kontennya ini ya pastinya harus kredibel ya teman-teman, sopan dan tetap mengedepankan nilai-nilai Islam. Oke, sekian dari pembahasan kali ini. Kesimpulannya adalah literasi media sosial Islami ini bukan cuma soal ngerti teknologi saja gitu, ngerti media sosial, cara repost, cara bikin konten, cara naik viewer, cara banyakin like, bukan itu doang teman-teman. Tetapi juga bagaimana kita untuk tetap menjaga iman kita, meningkatkan akhlak dan tanggung jawab kita sebagai umat Islam gitu di saat menggunakan media sosial teman-teman. Kalau umat Islam bisa menggabungkan ya kecerdasan digital kita dalam menggunakan media sosial serta dengan nilai-nilai agama, maka media sosial bisa menjadi ladang pahala teman-teman, bukan sebagai sumber masalah doang gitu. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Dikurangnya mohon maaf ya teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.